Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh Teddy Minahasa, Jenderal Bintang 2 dengan karir gemilang. Tadinya, ia lantas jatuh ke jurang nestapa akibat bermain dengan narkoba, membawa serta kolega dan anak buahnya. Dianggap masih punya relasi kuasa, sang jenderal disebut gunakan beragam cara untuk berkelit. Seberapa kuat pengaruh sang jenderal? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Itu termasuk informan atau informaniko atau apa namanya itu? Keberatan saya mulia. Saya tanya, Anda jawab 60 juta itu imbalan Anda dalam konteks jual beli narkoba? Keberatan yang mulia. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan ngototin saya ini saksi. Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Maksudnya? Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya, Pak, semua biaya saya handle. Ya, Bapak percayakan saya. Kemudian ketika rekaman itu dibawa dalam persidangan oleh Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ke publik ataupun ke majelis hakim? Saya ingin menyampaikan bahwa dia tuh intervensi sampai dengan orang tuanya. Padahal saya tidak kenal dengan dia. Bahkan setelah telepon itu masih ada telepon-telepon yang lain, Pak? Sepengetahuan Anda, Ibu itu apa sih? Bekerjanya seperti apa sih? Setahu saya dia tuh sebagai informan ya, untuk yang polisi. Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Ya. Sosok Teddy ini di mata Anda tuh seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Dodi lalu Linda membantah, tetapi keterangan mereka itu tidak berkualitas sebagai alat bukti yang mana yang tidak berkualitas, Pak Peter? Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat yang kedapatan menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu, pekan ini bersiap menghadapi sidang tuntutan. Meski demikian, Teddy bersikukuh bahwa dirinya tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Begitu pula yang dikatakan oleh Linda Pujastuti alias Anita, wanita yang juga ikut terciduk dalam pusaran kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Sosok Linda begitu mencuri perhatian. Linda tak hanya disebut sebagai seorang cepu alias informan. Linda juga mengaku pernah membawa Teddy ke pabrik pembuatan narkoba di Taiwan. Teddy disebut melakukan deal-dealan sebesar 100 miliar dengan bandar pabrik sabu tersebut meskipun kemudian batal. Nama Linda semakin hangat diperbincangkan setelah ia mengumbar kisah asmaranya bersama Teddy Minahasa di hadapan majelis hakim. Hubungannya dengan Teddy Minahasa yang ia sebut My General bukan hanya sekadar hubungan kerja, tapi juga ada hubungan yang spesial. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Namun, bak cinta bertepuk sebelah tangan, Teddy Minahasa membantah hubungan spesial tersebut. Tidak ada, kalau martabak ada spesial. Ini konspirasi. Baik. Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah, kok suaminya diseret dalam kasus ini? Tak hanya drama percintaan yang mengiringi perjalanan kasus Teddy Minahasa, debat panas juga acap kali terjadi di ruang sidang. Baik Teddy maupun kuasa hukumnya sering kali ditegur oleh majelis hakim karena dianggap tak mampu menjaga tensi selama persidangan. Saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini.
Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, Oke. silakan tertulis catat. Anda jawab 60 juta itu imbalan Anda dalam konteks jual beli narkoba. Keberatan yang mulia. Baik, saya ulangi. Makanya pelan-pelan suaranya. Dia udah takut itu. Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Baik, saya ingatkan saksi, tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu urusan saya. Sementara itu, soal adanya skenario yang dibuat oleh Teddy Minahasa juga terkuak dalam persidangan. Kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh, Nek. Buang badan tuh maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Tak hanya ajakan untuk berpihak pada Teddy Minahasa lewat pembicaraan jarak jauh dari balik jeruji besi, juga terkuak rencana jahat Teddy untuk terdakwa lain Syamsul Ma'arif. Seperti apa sebenarnya sepak terjang Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba yang ramai diperbincangkan? Mengapa sosoknya begitu ditakuti? Seberapa powerful seorang Teddy Minahasa? Dan juga siapa sebenarnya di sini menjadi korban? Teddy atau Linda? Ikuti saya, saudara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara. Saudara, saya mendapat informasi bahwa tadinya anak dari Linda Pujiastuti rencananya dihadirkan dalam persidangan, namun kemudian batal dilakukan karena ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar terhadap Teddy Minahasa. Seberapa besar sebenarnya pengaruh Teddy Minahasa dalam kehidupan Linda dan juga intervensinya dalam kasus ini? Kita coba perbincangan, saudara. Sudah bersama dengan saya ada anak dari Linda Pujiastuti, salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Saya harus menyamarkan identitasnya demi keamanan narasumber saya. Terima kasih Mbak sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu Mbak. Sehat. Anda mengenal Teddy Minahasa? Iya, mengenal. Seberapa sering Anda bertemu dengan Teddy? 2 kali bertemu. Pertama kali bertemu itu sewaktu saya masih SMP. Gitu. Yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah, itu terus ketemu beliau gitu. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Ya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda tuh seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional? Anda pernah dimarahi? Iya, pernah. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya. Gitu. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Pertemuan kedua, siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa, itu Pak Teddy di rumah mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah, beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya, tunjuk-tunjuk saya terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa yang ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Anda melihat sebelumnya misalnya ada pertengkaran? Enggak. Setelah merasa dibohongin habis-habisan, saya paksa ambil handphone yang bersangkutan, saya pertontonkan di depan anaknya, saya ke rumahnya. Kebohongan orang tuamu. Saya tidak marah, tapi yang bersangkutan minta maaf, saya anggap selesai. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Selain 2 pertemuan itu, apakah Teddy memang sering juga ke rumah? Enggak ada, cuma 2 pertemuan itu yang ke rumah. Tapi ibu memang sering pergi ya dari rumah lama gitu, dalam waktu lama? Iya. Oke. Dan itu biasanya selalu bersama Teddy atau bagaimana? Kalau yang kemarin-kemarin iya, tapi selain itu enggak. Ibu pernah bercerita soal seperti apa hubungannya Teddy dengan ibu? Saya nggak tahu, nggak pernah diceritakan. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi antara Teddy dan juga ibu Anda? Tidak.
Oke, ketika di persidangan kemudian Linda, ibu Anda ini mengungkap banyak hal yang mengejutkan publik, itu mengejutkan Anda juga? Iya, betul. Apa yang terfikir dari Anda ketika mendengar yang muncul dari ibu? Kaget pasti, karena biasanya mama itu selalu cerita apapun saya gitu ya. Tapi ini dia nggak pernah cerita gitu. Biasanya ibu cerita soal apa saja ke Anda? Dia kerjanya seperti apa gitu ya, ngapain gitu. Seperti itu sih. Tapi soal hubungan dengan Pak Teddy itu dia nggak cerita sama sekali. Sepengetahuan Anda, ibu itu apa sih bekerjanya? Setahu saya dia tuh sebagai informan ya untuk yang polisi seperti itu. Sempat menyebut ya ibu, misalnya ibu juga bekerja untuk Pak Teddy begitu? Nggak menyebutkan. Saya mendapatkan informasi juga bahwa Anda ketika mau jadi saksi di persidangan tapi kemudian membatalkan itu, nggak jadi karena ada ketakutan. Ada intervensi yang Anda dapatkan? Nah, intervensi sebenarnya enggak, cuma saya masih ingat ya pressure yang saya terima pada saat saya pulang ke rumah itu, arogansinya beliau seperti apa, dan saya takut itu akan kena ke saya lagi atau ke keluarga saya yang lain gitu. Selain bertemu langsung seperti itu, pernah mungkin ia meluapkan kemarahan juga melalui pesan singkat dan sebagainya ke Anda? Pesan singkat ada gitu ya, cuma lebih ke telepon waktu itu, marah-marah juga. Sebelum pertemuan itu atau setelah? Setelah pertemuan itu. Apa yang disampaikan? Cuma bilang saya sakit hati dengan orang tua kamu, seperti itu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain yang disampaikan? Enggak. Setelah kasus tertangkapnya ini, pernah ditelepon oleh entah itu oleh orangnya Teddy atau Teddy-nya sendiri? Enggak. Tidak pernah ditelepon juga? Sebelum kasus ini, ibu pernah cerita tentang sesuatu hal misalnya? Dia cerita soal penangkapan yang dia lakukan gitu ya. Karena kan dia pernah nggak pulang selama 1 bulan gitu ya. Karena kan selalu kan dia pasti, namanya orang tua kan ngecek ke anaknya. Itu pada saat telepon itu dia tanya kenapa belum pulang gitu. Dia bilang masih bantu lidik katanya gitu. Nah itu yang selalu diceritakan sama mama saya. Sepengetahuan Anda, sejak kapan ibu membantu polisi sebagai informan?
Sepengetahuan Anda, sejak kapan Ibu membantu polisi sebagai informan? Oh, udah lama sih. Seingat Anda? Saya nggak tahu pasti tahunnya, tapi beberapa tuh yang 2018, 2019 itu saya masih ingat. Ada penangkapan-penangkapan yang diceritakan oleh Ibu, itu bagian dari pekerjaan dia. Oke, tadi cerita soal yang 1 bulan menghilang itu yang tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2019 ya kalau nggak salah. Itu Batam. Kemudian yang sempat disebut oleh Ibu Anda juga di persidangan soal berada di laut selama 2 bulan ya kalau saya tidak salah, itu diceritakan ke Anda juga? Diceritakan secara spesifik tidak, cuma setelah pas pulang saya tanya kenapa 2 bulan nggak pulang gitu ya. Dia bilang lagi ikut ke Laut Cina Selatan. Ibu Anda ke Taiwan misalnya, pernah diceritakan ke Anda? Iya. Apa yang disampaikan waktu itu? Terus saya tanya kemana, dia bilang ke Taiwan gitu. Terus saya tanya urusannya apa, waktu itu belum ngomong gitu. Terus tapi pas waktu di Taiwan itu mama telepon gitu untuk ini belum pulang gitu. Terus saya tanya ada urusan apa, katanya LM lagi negosiasi, bilangnya seperti itu. Yang disebutkan dalam persidangan itu ya, soal negosiasi ke pabrik sabu itu ya? Betul. Tapi Anda waktu itu tidak tahu? Tidak tahu. Apa tujuan? Iya, tapi pas diceritakan setelah pulang itu, Bapak Teddy gitu negosiasi di sana gitu, minta disisihkan gitu, dan minta 100 juta itu 100 miliar. 100 miliar, iya. Itu saya bilang, selalu bilang jangan seperti itu. Terus dia bilang, mama juga bilang ya dia nggak mau, tapi si Pak Teddy-nya minta seperti itu gitu. Ibu biasa menyebut Teddy Minahasa ini dengan sebutan apa? Kadang kalau sama saya, kadang Bapak TM, kadang Bapak Jenderal gitu. Sepengetahuan Anda nih, Ibu mengenal petinggi-petinggi ini kan banyak yang dikenal petinggi-petinggi kabarnya. Itu dari mana sih? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu soal itu. Selain Teddy Minahasa, ada juga misalnya petinggi lain yang sempat diceritakan? Enggak. Tentang hubungannya dengan Dodi misalnya, itu sempat disampaikan juga? Enggak juga. Nggak pernah cerita? Pernah cerita. Jadi satu-satunya yang Anda tahu adalah hubungan antara Teddy Minahasa dan Ibu ya, begitu ya. Di luar dari itu Anda nggak pernah dengar ceritanya. Enggak. Jadi kalau kita lihat kan dalam persidangan ini Ibu Anda sangat disorot dengan melalui pernyataan-pernyataan yang keluar darinya, baik itu terkait dengan disebutkan soal pernikahannya. Anda mengetahui soal itu? Enggak tahu. Tidak tahu soal pernikahannya. Kemudian soal perjalanan ke Taiwan, soal Laut Cina Selatan itu, dan pernyataan-pernyataan itu kemudian dibantah oleh pengacara dari Teddy Minahasa, bahkan oleh Teddy Minahasa sendiri. Anda berkeyakinan Ibu Anda jujur? Jujur. Apa yang membuat Anda yakin? Mama itu sosok yang selalu cerita apa adanya sama anak-anaknya gitu. Dia selalu bilang ke kita anak-anaknya apapun yang terjadi itu jujur yang utama. Teddy Minahasa kan sempat tadi Anda sebutkan ngomong bahwa dia kecewa dengan Ibu Anda. Artinya ada hal yang tidak cocok. Artinya dari dulu sering ada ketidakcocokan antara Teddy dengan Ibu. Kalau sering atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi namanya orang kan kalau itu cekcok itu biasa. Kalau menurut saya gitu. Anda yakin bahwa Ibu banyak membantu Teddy? Iya. Dan kalau sekarang dikatakan bahwa Linda banyak berbohong? Kalau buat saya, Mama adalah sosok yang jujur sih. Sebelum ataupun setelah penangkapan, kasus ini bergulir, sempat bertemu dengan Ibu? Iya. Apa yang disampaikan? Pasti Mama itu minta maaf sih. Kenapa bisa ada kejadian seperti ini gitu ya. Itu selalu minta maaf sih ke anak-anaknya gitu. Ada hal lain yang disampaikan, misalnya dia merasa tertekan atau dia ditekan atau dia diintervensi? Itu nggak ada sih. Cuma mungkin karena dia stres berat aja di situ. Dan hanya permintaan maaf yang keluar? Iya. Anda berkeyakinan bahwa kejujuran yang disampaikan oleh Ibu Anda ini akan bisa membantu Ibu? Saya harap iya. Anda 3 bersaudara. Tentu setelah Ibu dalam kasus ini bertiga ngobrol dong. Iya. Apa yang kemudian jadi pembahasan? Apa yang harus kita lakukan pasti gitu. Kita anak-anaknya tetap dukung Mama apapun yang terjadi gitu. Karena kita tahu Mama itu sudah jujur di dalam persidangannya. Mama itu punya impian bahwa dia tidak mau menyusahkan anak-anaknya di hari tua gitu. Jadi kalian akan tetap mensupport apapun yang terjadi. Tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum
Tapi penentu akhir nanti adalah vonis dari hakim. Apa yang Anda dan juga saudara lain harapkan dari vonis nanti hakim? Semoga mendapat keringanan sih, keringanan hukuman. Bukan bebas? Kayaknya itu nggak mungkin, tapi ya seringan-ringannya. Jadi yang paling adil untuk ibu adalah? Mendapatkan keringanan. Mendapatkan keringanan hukuman. Baik, kalau bertemu dengan ibu, Mbak biasanya bilang apa ke ibu? Kalau mungkin sekarang ada ibu juga di sini. Nggak usah mikirin anak-anak gitu ya. Kita bisa, kita akan selalu tunggu mama pulang. Itu aja. Baik, terima kasih banyak ya Mbak sudah bersedia berbagi cerita, berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu, tetap semangat. Makasih ya Mbak. Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya, Pak. Semua biaya saya handle. Istri dan juga ayah dari Dodi membawa bukti rekaman. Anda meyakini itu akan bisa membantu Dodi dalam kasus ini? Sangat yakin. Bagaimana mungkin seorang Teddy Minahasa tidak bersalah, tapi dia menelpon Pak Maman selaku seniornya ya, yang harusnya dihormat, tapi dia menelpon dan mengajak bergabung. Itu kan tidak respect sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, dia kalau mengatakan dia benar hanya untuk menjebak Linda, kenapa sepertinya ketakutan untuk buang badan, mencabut kuasa saya, terus penuh desakan di dalam teleponnya ke Bu Rahma. Itu kan menunjukkan bahwa dia bersalah sebenarnya. Ada kepanikan? Ada kepanikan, ada ketakutan. Dalam persidangan 15 Maret 2023 lalu, ayah dan juga istri Dodi Prawira Negara membuka hasil rekaman percakapan antara Teddy Minahasa dengan ayah maupun istri Dodi. Dalam percakapan itu ada tawaran yang diberikan oleh Teddy Minahasa untuk berada dalam satu pihak yang sama. Dan pertanyaannya saudara, mengapa rekaman itu dibawa dalam persidangan? Apa yang ingin disampaikan oleh pihak Dodi Prawira Negara? Kita coba tanyakan pada ayahanda dari Dodi Prawira Negara, Irjen Purnawirawan Maman Supratman. Pak Maman, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Maman. Jadi Pak Maman, waktu persidangan itu Anda membuka rekaman percakapan itu, Anda kemudian dalam rekaman itu menyebutkan, bahkan menyampaikan ya kepada Rahma untuk kasih tahu Dodi jangan ikut dengan Teddy. Ya. Bongkar semuanya, sampaikan dengan jujur. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Apa yang Anda curigai? Saya punya perasaan kalau dia gabung ke sana, dia akan dikendalikan sama dia. Kendali yang seperti apa yang kira-kira dalam bayangan Bapak yang mungkin akan dialami Dodi? Ya mungkin dia akan cari selamat. Teddy hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kalau dan menurut justru saya. tidak akan membantu Dodi. Kalau saya begitu, karena tawaran itu kan. Insting seorang ayah di sini ya Pak ya? Iya, dan saya juga, adalah 30 tahun di Polri. Polisi, iya. Karena saya yakin kalau seandainya anak saya itu punya niat begitu dari awal dia mau menyisihkan itu. Oke, jadi dari awal tidak perlu sampai seperti ini gitu ya Pak ya? Kan ini nggak punya niat dia. Karena perintah saja, Anda meyakini bahwa itu memang perintah memang Teddy? Iya, di dalam chatnya Dodi juga begitu kan. Dan dia pernah menolak beberapa kali. Anda yakin bahwa Dodi di sini adalah korban? Saya yakin anak saya korban, di bawah tekanan. Karena dia bawahan. Dan seorang jenderal bintang 2 itu langsung anak saya di bawahnya. Jadi apa yang terjadi adalah perintah atasan? Perintah, iya. Yang tidak bisa ditolak? Dodi sudah menolak. Di dalam WA-nya kan Dodi sudah menjelaskan kan. Kan dari pihak pengacara menyebut bahwa dalam WA itu tidak ada kalimat perintah begitu, hanya emotikon yang dikirimkan. Bagaimana tuh Pak? Sekarang atasan bilang sama bawahan, tolong ya sisihkan. Apa itu bukan perintah? Bahasa perintah itu. Meskipun kemudian setelah ditolak dikirimkan dengan emotikon, Anda tetap bahwa itu adalah perintah. Perintah itu, ya. Kemudian ketika rekaman itu dibawa dalam persidangan oleh Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ke publik ataupun ke majelis hakim? Saya ingin menyampaikan bahwa dia tuh intervensi sampai dengan orang tuanya. Padahal saya tidak kenal dengan dia. Dan saya tidak pernah lihat dia. Dodi tidak pernah membicarakan soal Teddy juga ke Bapak misalnya? Sebelum kasus ini terjadi pun, Dodi tidak pernah mengeluhkan soal Teddy ke Bapak? Iya, tidak. Memang tidak pernah juga Dodi berbicara soal pekerjaan atau bagaimana Pak? Kalau pekerjaan sering pekerjaan. Cuman ini aja yang dia tidak lapor saya. Kira-kira kenapa ya Pak sampai tidak berani melaporkan hal seperti itu? Saya kurang tahu itu dah. Apakah dia dalam tekanan? Bahkan setelah telepon itu masih ada telepon-telepon yang lain Pak?
atau dari pihak yang lain yang representasi dari TNI? Ada juga, tapi ya tidak saya angkat. Setelah ada kejadian itu, saya tutup telepon itu, siapapun saya nggak angkat. Istri Dodi pernah bercerita ke Bapak misalnya ada telepon-telepon lanjutan? Nggak. Nggak pernah juga ya? Oke. Tapi apa yang paling Anda harapkan dari tuntutan akan segera datang untuk putra Bapak? Dodi kan mengajukan CC. Dan katanya ini sudah sampai ke Kejaksaan Agung. Saya hanya mohon aja dapatnya JC itu segera turun. Karena anak saya sudah membuka kan, sudah berkata jujur apa adanya yang dia alami. Perlindungan seperti apa yang Bapak harapkan? Saya kira yang wajar aja lah. Memang sebagai tersangka ya. Tapi saya yakin anak saya itu bukan pemakai. Kan di dalam persidangan bilang, sepeser pun anak saya nggak dapat apa-apa dari situ. Hanya menjalankan perintah saja. Yang paling adil untuk Dodi apa, Pak? Saya kira itu urusan majelis hakim. Saya akan melihat nanti aja bagaimana putusan yang terbaik untuk anak saya. Baik, Pak Irjen Purnawirawan Maman Supratman, ayahanda dari Dodi Prawira Negara. Terima kasih sudah berbagi pandangan dan juga informasi di Niluh, Pak Maman. Sehat selalu. Apa bukti yang Anda punya bahwa Teddy tidak terlibat di sini? Bahwa narasi yang ada di dalam WA itu maksudnya apa? Itu Teddy sudah menjelaskan. Tetapi keterangan mereka itu tidak berkualitas sebagai alat bukti yang Yang mana yang tidak berkualitas?
Saudara, Teddy Minahasa membantah keterlibatan dirinya dalam kasus peredaran narkoba yang saat ini sedang bergulir. Ia juga menyangkal kesaksian dari seluruh para terdakwa yang hadir dalam persidangan. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah korban dalam kasus ini. Seberapa yakin Teddy Minahasa bisa lolos dalam perkara ini dan bagaimana pula kesiapannya menghadapi sidang tuntutan pekan ini, saudara? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa, ada Pak Peter Talawai. Pak Peter, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat. Pak Peter, klien Anda ini, Teddy Minahasa, membantah keterangan dari terdakwa lain yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan. Ia juga menyebut dirinya sebagai korban. Kenapa bisa seperti itu? Bicara barang bukti, bicara transaksi, bicara fisik daripada perbuatan Teddy itu tidak ada. Yang ada hanya satu adalah hasil chatting di WA. Itu yang dijadikan petunjuk oleh jaksa seolah-olah Teddy terlibat. Apa bukti yang Anda punya bahwa Teddy tidak terlibat di sini? Bahwa narasi yang ada di dalam WA itu maksudnya apa? Itu Teddy sudah menjelaskan. Kayak Dodi, lalu Linda membantah. Tetapi keterangan mereka itu tidak berkualitas sebagai alat bukti yang sah. Yang mana yang tidak berkualitas, Pak Peter? Karena mereka itu adalah terdakwa juga selain saksi. Padahal menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, saksi mahkota ini melanggar KUH, melanggar HAM, karena masing-masing berusaha untuk menjatuhkan yang lain, masing-masing berusaha untuk mempengaruhi hakim maupun jaksa untuk merugikan terdakwa yang lain. Jadi dalam kasus ini terdakwa yang lain berusaha untuk menyingkirkan atau menghancurkan klien Anda, Teddy Minahasa. Semua yang dihadirkan dalam persidangan seperti bukti chat terkait dengan penggantian sabu menjadi tawas itu tidak benar, begitu? Itu sudah dijelaskan oleh Pak Teddy bahwa yang disebut dan ganti sabu dengan tawas itu kan harus dibaca dalam konteks. Konteks itu kan ada emoji. Maka mengapa kita hadirkan psikologi forensik untuk menjelaskan itu, bahwa emoji itu berbeda dengan perintah. Jadi satu keadaan yang tidak bisa dianggap seperti hal yang serius, perintah. Karena sudah dijawab juga oleh Dodi dengan emoji juga. Dan juga mengatakan tidak berani. Nah kalau begitu lalu apa yang dipakai lagi sebagai ukuran? Mengatakan Pak Teddy itu terlibat. Kemudian kesaksian dari Linda bagaimana, Pak? Ini membuka begitu banyak peran Teddy Minahasa yang berupaya untuk mengendalikan peredaran narkoba di sana. Linda itu sangat beralasan mengemukakan hal-hal untuk merusak nama baik Pak Teddy. Karena dia tahu bahwa Pak Teddy ini mau menjebak dia. Pak Teddy mengakui itu memang dia mau ditangkap. Secara pribadi Pak Teddy sudah dibohongin berkali-kali. Kedua, dia ini menjadi sumber masalah di tengah-tengah peredaran narkoba. Ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap bandar-bandar yang beredar di Indonesia. Jadi Anda mau mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Linda dalam persidangan itu bohong semua? Harus dianggap bohong. Dia boleh mengatakan apa aja untuk merusak, untuk meringankan dirinya, itu pasti. Jadi bukti-bukti yang ditampilkan oleh Linda dalam persidangan itu semuanya tidak benar? Ya. Termasuk soal misalnya Linda dengan Teddy pergi ke Taiwan bertemu dengan bandar sabu, pabrik sabu. Itu kan dia membuat alibi, dia tidak pernah bisa membuktikan, dia cuma hanya ngomong. Pertemuan itu tidak ada, keberangkatan ke Taiwan tidak ada? Pertemuan itu ada, bukan dalam rangka yang seperti dia ceritakan. Bukan dalam rangka deal-dealan soal mengamankan sabu masuk ke Indonesia? Ya. Bagaimana dengan begini, bukti telepon yang kemudian dibuka di persidangan oleh keluarga Dodi Prawiranegara, Pak Peter? Pak Teddy itu merasa dia di framing. Jadi ada fabrikasi dari bukti-bukti, lalu kemudian di framing. Dia mengajak Dodi untuk bersama
untuk menegakkan keadilan. Mengajak untuk satu kubu dengan Teddy Minahasa, kemudian mengajak untuk melemparkan semua masalah, buang badan istilahnya begitu ke Samsul Ma'arif. Ini apa maknanya gitu? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Teddy dengan melakukan itu? Teddy sangat kaget bahwa ini kok yang sudah dia perintahkan musnahkan dan sebagainya, tarik, kok barang itu masih beredar, dijual dan ditangkap. Berarti ada orang yang pasti membuat skenario lain yang merugikan mereka, Teddy maupun Dodi. Makanya Teddy mengingatkan, itu Samsul Ma'arif itu orang yang berpuluh tahun di dekat kamu. Ini orang yang bisa menghancurkan kamu. Jadi ajakan itu untuk menyelamatkan siapa sebenarnya? Ya, untuk menegakkan keadilan, bukan menyelamatkan. Karena Pak Teddy itu merasa ada framing terhadap dirinya. Memangnya siapa sih yang berusaha untuk menjatuhkan Teddy? Kita tidak bisa menuduh siapa. Tapi dari proses penyidikan terhadap dia sudah unfair. Sudah tidak mengikuti prosedural yang benar. Misalnya, seseorang jadi tersangka kan harus ada 2 alat bukti yang sah. Ini belum ada. Lalu kenapa dia harus diumumkan sebagai pemakai narkoba? Jadi ada koleganya yang berusaha menjatuhkan Teddy begitu di kasus ini? Ya, kita asumsinya begitu. Tetapi fakta ini ada. Dan orang itu memanfaatkan para tersangka-tersangka ini untuk kemudian dikhawatirkan. Tetapi kalau saya melihat para tersangka ini semua ditunjuk oleh satu lawyer aja. Dan Anda merasa tim kuasa hukum sudah bekerja dengan cukup baik untuk kemudian meyakinkan hakim bahwa Teddy Minahasa tidak terlibat? Pertama kita bicara dulu tentang keadilan prosedural. Kalau itu dilanggar, ya orang itu harus dibebaskan kok. Dilepaskan dari tuntutan hukum. Jadi Anda berharap Teddy Minahasa bebas dalam perkara ini? Ya, kita berharap. Baik. Pak Peter Talawi, tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa, terdakwa dalam perkara peredaran narkoba. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu Pak Peter. Terima kasih. Oknum polisi terlibat dalam kasus peredaran narkoba, ini memang ada sedemikian banyak, memang sedemikian menggiurkannya narkoba ini. Ini adalah bisnis ilegal yang menghasilkan uang paling besar dibandingkan bisnis ilegal lain.
Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Dedinya minta fee 100 miliar. Siapa yang suruh merubah itu? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Siapa bermain jelaga, niscaya tangan akan menjadi kotor. Ini mungkin adalah pepatah yang tepat untuk menggambarkan situasi yang terjadi saat ini dalam kasus Teddy Minahasa. Bermain-main dengan narkoba yang kemudian membuat dirinya terjerumus dalam perkara ini. Dan saudara, kasus Teddy sebenarnya mungkin bukan hanya satu-satunya polisi terlibat dalam kasus narkoba. Benarkah ada sedemikian banyak polisi yang kemudian terjerumus dalam peredaran narkotika? Kita coba tanyakan hal ini bersama dengan kami sudah hadir Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Terima kasih. Pak Beni, kalau menurut Anda soal oknum polisi terlibat dalam kasus peredaran narkoba, ini memang ada sedemikian banyak, memang sedemikian menggiurkannya narkoba ini? Bisnis ilegal narkoba ini adalah bisnis ilegal yang menghasilkan uang paling besar dibandingkan bisnis ilegal lain. Narkoba di dunia itu angkanya paling tinggi. Nah, sindikat dalam rangka memuluskan operasinya memerlukan bantuan aparat, perlu backing oknum. Bahkan kalau ada oknum yang mau ikut membantu mengedarkan, lebih senang lagi. Skenario di kasus Teddy Minahasa ini dari atas sampai ke bawah, kemudian bahkan melibatkan pihak luar, itu bukan sekadar isapan jempol belaka, Pak Beni. Untuk kali ini sangat menarik, masalahnya adalah karena posisinya Teddy Minahasa, selevel Kapolda, Bintang 2, kemudian sedang dipromosikan. Tetapi setelah mendengar pengakuan dari Linda di pengadilan, kondisinya menjadi sangat miris. Seandainya betul dia ke Taiwan, melihat pabrik itu dan melakukan deal-dealan. Ini sangat serius buat kami, karena saya ketika di BNN sebagai Deputi Pemberantasan, itu kerjanya memang memburu sindikat. Dan kami banyak kerjasama dengan pihak luar, dengan agensi di luar. Jadi tidak menggunakan informan kami. Kami menggunakan teknologi, kemudian bekerja sama dengan agensi di luar, apakah USDA, apakah dari AFP, kemudian berbagai agensi di luar negeri. Disitulah kita berkumpul seluruh negara di dunia ini, bertukar informasi. Jadi seperti kasus Freddy Budiman, itu kita dapat info dari luar. Dari agensi luar. Nah, jadi kalau menggunakan informan seperti Linda itu legal, Pak Beni? Menurut saya sangat riskan ya. Orang membantu dengan penuh risiko kan pasti ada motivasi. Ketika ujung-ujung uang dia bisa main dua kaki, dia bisa mempengaruhi aparat dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya saatnya sekarang ini justru perlu ditinggalkan model-model informan seperti ini. Ketika kita melihat skenario di kasus Teddy Minahasa, dari Jenderal Bintang 2 sampai dengan yang berada paling bawah ikut terlibat, artinya ada yang salah dengan prosedur itu, atau bagaimana Pak Beni? Kalau kita lihat apa yang dilakukan Teddy, seperti pengakuan Linda di pengadilan, kan kelihatan ingin untung segini, masukkan 2, dapat 1 dan sebagainya, itu kan angkanya cukup signifikan. Nah, oleh sebab itu menurut kami memang perlu didalami kasus Teddy ini, pembuktian mengenai apakah betul ke Taiwan itu dengan mudah. Nanti dari imigrasi bisa menunjukkan pasportnya, dia keluar kapan, pulang kapan, dan bisa kerjasama dengan agensi di Taiwan untuk mengungkap jaringannya. Nah, setelah itu bisa dipastikan, ini bisa menjadi bahan masukan institusi Polri untuk pengawasan kepada jajarannya, khususnya yang bergerak menangani masalah narkoba. Polri harus mengecek apa yang disampaikan oleh Linda dalam persidangan, begitu ya, terkait keterlibatan Teddy ini? Betul. Satu, konteksnya adalah menuntaskan pengungkapan jaringan sindikat ini. Yang kedua, untuk bahan nanti sidang kode etik, dia keluar negeri tanpa izin misalkan, tentang operasi ini dan sebagainya. Nah, itu akan nanti memperberat pada sidang kode etik. Pak Beni, apa yang terbuka dalam persidangan membuat publik berpikir bahwa jangan-jangan semua jenderal, semua petinggi di Polri yang punya kuasa seperti Teddy ini juga melakukan hal serupa, tidak terbongkar saja makanya tidak ketahuan? Menurut saya tidak, ini hanya oknum-oknum saja. Kembali kata kuncinya adalah mereka tidak punya integritas, kedua serakah. Di tengah situasi ini tidak hanya berakhir di Teddy Minahasa, ada juga kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri. Melihat begitu banyaknya kasus
yang melibatkan oknum Polri. Apa yang harus dibenahi oleh Polri sekarang? Temuan kami banyak. Ada yang karena pergaulan, karena beban kerja, karena godaan, dalam keadaan stres dan sebagainya. Dan ini sudah kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri. Kalau dia hanya penyalahguna narkoba, agar di asesmen, kemudian nanti dilakukan rehabilitasi. Tapi kalau yang terlibat peredaran narkoba, tidak ada pilihan lain kecuali PTDH dan ajukan pidananya. Harus mengambil tindakan tegas karena yang dimainkan juga sesuatu yang sangat besar, begitu ya Pak Beni ya? Betul. Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih. Keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba terus terjadi. Seberapa besar narkoba meracuni Korps Bayangkara? Berikut ulasannya untuk Anda.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara. Sidang kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa memasuki tahap tuntutan kepada para terdakwa. Selama persidangan yang panas dan penuh kejutan, jari para terdakwa kompak menunjuk ke arah Teddy Minahasa. Bekas Kapolda Sumatera Barat ini ditetapkan sebagai terdakwa bersama 6 orang lainnya, yakni rekan yang juga informan polisi Linda Pujiastuti alias Anita, bekas Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, dan asisten pribadinya Samsul Ma'arif, bekas Kapolsek Kalibaru Kasranto, bekas Reserse Kriminal Polsek Muara Baru Yanto Situmorang, dan warga sipil Muhammad Nasir yang menjual narkoba dari Yanto. Teddy membantah setiap tudingan dari mantan rekan dan anak buahnya. Beberapa bukti chat yang coba dihadirkan kubu Dodi dan Linda bahkan disebut tidak sah. Begini, saya sempat dengar juga itu di beberapa media, foto itu dijadikan bukti itu tidak sah katanya. Foto. Nah, kita lihat bukti foto yang dipertunjukkan itu hanya ditunjukkan. Apa benar Bapak WA begini? Apa maksudnya? Hanya begitu. Dan di situ kan diakui benar. Di situ saya untuk mengetes Dodi. Bukti yang sesungguhnya adalah bukti yang disita oleh kepolisian yang dihadirkan oleh JPU, yaitu digital forensik. Gitu. Dan chat itu semua tidak dibantah oleh Pak Dodi. Dalam sidang terkuak pula fakta yang tak kalah mengejutkan. Teddy mengatakan anggotanya kerap sisihkan barang bukti sabu untuk dikonsumsi sendiri. Terkait dengan anggota polisi yang menyalahgunakan barang bukti, Polri membantahnya. Ini bukan kali pertama polisi ketahuan bermain dengan barang haram narkoba. Dari tahun ke tahun, anggota Korps Bayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar terus naik. Dari 2018 hingga 2020, jumlah anggota kepolisian yang terjerat kasus narkoba mencapai hampir ribuan anggota. Kala itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengancam akan memecat para anggotanya apabila mereka tak dapat diperingatkan lagi. Di 2023 ini masih ada saja polisi nakal yang tertangkap basah membawa atau memakai narkoba. Di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, seorang oknum polisi ditangkap karena membawa narkoba saat berdinas. Ia diringkus di depan kantornya oleh rekannya sendiri sesama polisi. Sementara itu di Riau, anggota polisi berpangkat Aibda ditangkap di sebuah rumah bersama seorang pengedar narkoba usai ketahuan memakai sabu. Memberantas peredaran narkoba bukan hal mudah. Jaringannya luas dan terselubung. Oknum polisi juga kerap dicap sebagai pelindung. Di sini, kredibilitas penegak hukum diuji. Kuat iman, tahan godaan, dan pengawasan ketat institusi jadi kunci.